Halo semuanya, selamat datang di Logika Owner yang keempat. Di video kali ini pembahasannya bakal sedikit lebih dalam karena aku bakal bedah rahasia di balik punya tim yang bisa mandiri. Banyak yang tanya ke aku, gimana caranya punya karyawan aktif tapi ownernya masih bisa mikir strategis? Jawabannya bukan di jumlah orangnya, tapi di logikanya. Silakan simak video ini sampai habis supaya kamu paham bagaimana caranya membangun logika agar timmu itu bisa mengambil keputusan tanpa harus menunggu instruksimu. Kita akan masuk ke pertanyaan yang pertama. Banyak owner sibuk dari pagi sampai malam di kantor. Menurutmu, apa benar itu tanda bisnis lagi sehat? Justru itu tanda kalau bisnismu itu lagi sakit. Banyak owner ngerasa hebat kalau mereka bisa ngerjain semuanya sendiri. Padahal mereka itu cuma lagi bangun penjara buat diri mereka sendiri. Kalau kamu nggak ada di kantor, terus bisnismu itu hancur, itu berarti kamu bukan punya bisnis, tapi kamu cuma pekerjaan yang kamu gaji sendiri. Aku punya karyawan aktif, itu bukan buat tak perintah-perintah setiap detik ya, tapi buat menggantikan fungsi teknisku di kantor, supaya bisnis ini bisa jalan tanpa harus ada aku di situ. Tapi bukannya susah cari orang yang beneran bisa dilepas dan kerjanya beres. Susah itu karena kamu rekrutnya masih pakai perasaan, bukan pakai standar sistem ya. Kemarin aku baru aja menyaring 30 pelamar untuk posisi akuntan, dan aku sisakan 5 orang untuk interview offline. Kenapa 25 orangnya nggak lolos? Karena mereka cuma punya gelar. Mereka nggak punya logika untuk nyelamatin duit perusahaan. Nanti aku bongkar pertanyaan maut apa yang aku pakai untuk bisa menemukan tim yang beneran mandiri ini. Kalau karyawannya sudah rajin dan karakternya baik, apakah itu belum cukup buat dipertahankan? Jujur dan rajin itu syarat dasar. Tapi bukan satu-satunya syarat agar bisnismu ini bisa scaling ya. Aku juga pernah berada di posisi itu ya. Aku pernah punya karyawan itu yang secara personal dia itu rajin banget. Dia itu baik, dia itu jujur. Tapi yang sangat disayangkan dia itu inisiatifnya nol. Momen yang bikin aku sadar itu waktu Closure S ini lagi cari penjahit ya. Kita ini lagi butuh penjahit urgent lah. Memang dia menjalankan tugasnya. Dia mencari penjahit tapi cuma 1 hari. Besoknya dia nggak mencari lagi dan nggak ada laporan apapun ke aku. Padahal masalahnya belum selesai. Logikanya kalau kita lagi butuh penjahit dan belum dapet, kita harus terus bergerak sampai solusinya ini ketemu. Bukannya nunggu disuruh lagi. Kejadian lain itu di Dol Aksesoris. Waktu masa promo habis dan harga kembali normal, tidak ada satu orang pun yang menganalisis kenapa harganya ini turun. Mereka itu tahu kalau harganya ini berubah kembali ke normal, tapi mereka itu cuma diem aja. Dari situ aku menyadari mereka ini kerja kalau cuma disuruh, dan aku selamanya bakalan terjebak di masalah teknis gitu. Tapi gimana caranya mencari orang yang punya inisiatif dan punya logika bisnis? Setelah ini aku akan bahas gimana cara aku menyaring dari 30 pelamar akuntan kemarin itu menjadi sisa 5 orang yang siap untuk diinterview offline. Lewat 2 pertanyaan yang bikin pelamar yang cuma jago teori itu langsung ketahuan. Terus gimana caranya kamu menyaring 30 pelamar akuntan kemarin? Aku nggak cuma bertanya kamu bisa apa, karena di CV itu semua orang pasti kelihatan jago. Aku memberikan tes yang menguji logika strategis mereka. 25 orang yang gugur itu karena mereka itu cuma bisa mencatat nih, bukan memberi solusi. Karena aku sadar aku tuh sangat lemah di angka. Jadi aku tuh mencari orang yang logikanya itu lebih tajam dari aku, supaya dia bisa mengamankan aset perusahaan. Ada 2 standar yang aku pakai itu. Yang pertama itu logika kebocoran dan pencatatan. Jadi aku kasih mereka data yang sengaja aku bikin selisih ya. Mayoritas yang gugur itu mereka cuma melaporkan ada selisih. Sedangkan orang yang aku cari itu mereka yang berani bilang ada selisih di poin ini. Kemungkinan karena masalahnya sistem ini yang bocor. Solusinya adalah kita coba ubah prosedurnya menjadi begini. Nah, itu loh orang yang aku cari. Yang kedua itu soal pemahaman realitas bisnis. Aku bertanya soal kaitan antara keuntungan di atas kertas dan uang tunai yang ada di bank. Aku mencari orang yang paham kalau angka di laporan itu nggak ada gunanya kalau kita tuh nggak punya uang tunai di bank. Waktu sudah dapat orangnya pun, kalau owner itu masih jadi penghambat atau bottleneck, timmu nggak akan pernah bisa mandiri. Di bagian terakhir nanti, aku akan tunjukkan gimana caranya aku melepas kontrol teknis tanpa harus kehilangan kendali. Supaya bisnismu ini bisa jalan meskipun kamu nggak ada di kantor. Kalau SOP dan laporan mingguan sudah pernah kita bahas, lalu apa langkah selanjutnya supaya tim ini beneran mandiri? Gimana juga caranya mereka bisa mengambil keputusan tanpa harus selalu tanya ke kamu?
SOP itu cuma manual ya. Yang bikin tim beneran mandiri itu logika. Aku nggak cuma kasih mereka tugas, tapi aku kasih batas otoritas. Banyak owner yang malah terjebak jadi plafon buat timnya sendiri. Mau kasih diskon harus tanya owner. Mau ganti vendor harus tanya owner dulu. Akhirnya owner malah jadi bottleneck. Nah, di 3 brandku aku kasih pendekatan yang berbeda. Yang pertama itu mentransfer cara berpikir, bukan cuma cara kerja. Maksudnya gini, aku itu sering banget ngajak timku ini diskusi atau bedah kasus bersama. Misal untuk menentukan harga only if you know. Aku itu nggak langsung kasih mereka angka, tapi aku itu ajak mereka berpikir. Menurut kalian kalau harga produksinya itu segini, target market kita tuh di sini, berapa harga jual yang masuk akal agar kita tetap profit dan customer kita tetap bisa menjangkau. Nah, di situ aku melatih insting mereka supaya logika mereka itu sinkron dengan logikaku. Yang kedua itu struktur berbasis keputusan. Aku bagi timku itu berdasarkan tanggung jawab hasil, bukan jam kerja. Timku itu udah tahu kapan dia waktunya mengambil keputusan cepat waktu ada komplain tanpa harus persetujuanku. Karena mereka itu tahu batas otoritasnya sampai mana. Yang ketiga itu owner sebagai partner, bukan sebagai mandor. Aku tuh memperlakukan karyawanku itu sebagai partner. Aku fokus di penyelesaian masalah tingkat tinggi dan scaling bisnis. Kalau masalahnya masih bisa diselesaikan dengan logika yang sudah pernah aku ajarkan, mereka nggak boleh lari ke aku. Tujuanku jelas. Aku ingin membangun struktur di mana karyawan-karyawanku ini bisa tumbuh dan bisa mengambil keputusan yang tepat, meskipun aku nggak ada di kantor sama sekali. Yang terakhir, apa pesan penutupmu buat para owner yang merasa bisnisnya belum bisa jalan tanpa mereka? Jangan bangga kalau kamu itu jadi orang yang paling sibuk di kantormu sendiri. Kesibukanmu itu adalah tanda kalau kamu itu nggak bisa bangun struktur tim yang benar. Tugas utamamu sebagai owner itu bukan mengerjakan hal teknis, tapi mengambil keputusan penting dan menyelesaikan masalah besar yang nggak bisa diselesaikan oleh sistem. Bangunlah sistem yang beneran bisa membunuh tugas teknismu setiap hari. Karena pada akhirnya, bisnis itu harusnya memberikan kamu kebebasan untuk terus berkembang.